Selamat datang di YouTube channel Cerita Didi. Jangan lupa untuk kalian semua untuk menggunakan headset supaya dapat mendengarkan dengan lebih jelas dan pencet tombol subscribe supaya channel ini terus berkembang. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel tercinta kita, Cerita Didi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah cerita horor dari Lampung Selatan. Oke, ini cerita yang cukup menarik ya, kalian harus saksikan sampai akhir. Karena sosok ini telah mengganggunya ketika dia sedang bermain di warnet. Oke, langsung akan saya ceritakan. Halo semuanya, kenalkan nama saya adalah Kholis. Saya tinggal di Waikanan di Lampung Selatan ya. Kisah ini terjadi sekitaran tahun 2008 atau 2009. Saya lupa tepatnya tahun berapa. Tapi ingatan itu masih melekat di pikiran saya. Saya masih ingat secara detail kejadian malam itu. Malam itu saya bersama teman saya, sebut saja Andri namanya. Kita pergi ke warnet berjalan kaki. Pada waktu itu masih tenar sekali sosial media yang berplatform Facebook. Kami suka bermain Facebook waktu itu. Kami suka bermain game online, losage, bermain Facebook. Waktu itu saya dan Andri itu bermain di satu warnet yang sama, tapi kita di slot komputer yang berbeda. Jadi tepatnya ya, karena ada 10 komputer di warnet itu, akan saya jelaskan. Di kanan di dalam warnet itu hanya ada satu ruangan. Sebelah kanan ruangan itu ada 5 komputer dan ada sekat-sekatnya ya per komputer, dan di sebelah kiri juga ada 6 komputer, juga ada sekat-sekatnya. Saya memilih komputer yang paling kiri, yang dekat dengan jendela dan pintu keluar, dan teman saya si Andri itu di sebelah saya pas. Ketika masih asik-asiknya kami bermain, waktu itu tidak salah jam 9 kami main warnet hingga menuju jam 12 malam. Saya itu sering banget lupa waktu jika sedang ingin bermain warnet. Ketika menuju pukul 12:30, kami seisi warnet kaget sejadi-jadinya karena ada yang seperti membuang sampah ke depan warnet. Karena di depan warnet itu ada parkiran sepeda motor yang beratapkan seng. Seperti ada yang menimpuk seng itu, atap sepeda motor itu, atap parkiran, dengan karung yang lumayan gede. Saya melihatnya waktu itu karung karena bentuknya putih, agak memanjang seperti karung. Tapi di saat aku melihat benda putih itu, lama-lama benda itu seperti memanjang dan seperti berdiri melayang. Aku yang melihatnya dari jendela mulai merinding. Suasana mulai tidak enak saat itu ketika sosok putih itu berdiri tegak. Keringat dinginku mulai bermunculan. Aku takut sekali bahwa yang aku lihat tadi adalah karung. Ternyata itu bukan karung. Itu adalah pocong. Pocong dengan bentuk yang sempurna dari atas hingga bawah. Pocong itu hanya terdiam di parkiran motor melihat ke arah warnet kita. Setelah beberapa lama aku terdiam, aku terpaku, lalu
Aku berusaha untuk teriak sekencang-kencangnya. Pocong. Waktu itu aku berteriak. Mungkin seperti itu teriakannya. Tapi aku tidak tahu aku berteriak seperti apa. Aku hanya teriak sejadi-jadinya, sehingga seisi warnet itu pun kaget dan menuju ke arahku. Ketika mereka menuju ke arahku, sebagian sudah melihat pocong itu sudah berada di depan warnet. Kami seisi warnet langsung lari tunggang langgang meninggalkan warnet itu. Dan saya pun tidak tahu apa yang terjadi hingga akhir. Tapi pada malam itu saya langsung lari ke rumah, dan Andri pun menginap di rumah saya karena Andri tidak berani pulang sendirian. Dan keesokan harinya saya mendengar bahwa di saat kita pulang, si penjaga warnet itu lari ke rumah Pak Ustadz dan memanggil Pak Ustadz untuk mengusir makhluk itu. Kata Pak Ustadz, si pocong sudah pergi. Dia tidak menetap di sini karena pocong itu adalah kiriman dari orang yang tidak suka dengan usaha warnet itu. Hingga beberapa bulan kemudian warnet itu gulung tikar atau bangkrut karena gosip mengenai pocong itu bukan hanya sekali waktu saya saja, tapi terulang menjadi 3 kali. Sosok pocong itu mendatangi warnet itu sehingga warnet itu menjadi bangkrut dan tidak ada yang berani bermain ke sana. Malam hari, siang ataupun pagi, tidak ada yang berani. Hingga warnet itu bangkrut, dan sekarang bekas warnet itu menjadi ruko yang kosong dan tidak ada yang menempati. Mungkin sekian cerita dari saya. Maaf kalau ceritanya kurang seram dan kurang menarik, dan bahasa saya mungkin kurang bagus. Sekian ya. Ceritanya ini ya teman-teman, cukup mengerikan ya. Cobalah kalian bayangin, sedang asik-asik bermain warnet, bermain Facebook, waktu itu masih tenar kan, melihat pocong yang jatuh dari atas. Coba nggak bisa bayangin, serius lah, melihat pocong ya. Oh iya, emang sih makhluk yang paling seram itu adalah pocong. Bukan, maksudnya setan yang paling, menurut saya ya, setan yang paling seram itu adalah pocong. Karena dengan bentuk sederhananya seperti itu, hanya ya seperti itulah, masa kalian tahu sendiri kan bentuk pocong bagaimana. Bentuknya seperti itu, tapi bisa membuat kita hari takut. Ya biasanya sosok pocong itu sih hanya melompat ya. Tapi saya pernah membaca artikel waktu itu ya, pocong itu ada 3 versi yang mengatakan ada yang melompat-lompat, ada juga yang terbang, dan ada juga seperti cerita teman saya ya di episode 2 apa 3 itu lupa saya. Pocong itu tidak melompat tapi hanya terbang agak ke atas gitu terus menurun. Jadi seperti melompat tapi jaraknya lumayan jauh. Tapi kata teman saya emang seperti itu. Pocong itu tidak melompat. Dia hanya terbang ke atas langsung ke bawah seperti melompat. Dan di artikel lain juga ada yang melayang, dan ada juga yang mengatakan melompat. Dan kan juga udah pernah dengar kan cerita gosip tentang ludah pocong itu. Kalau yang diludahin pocong itu badannya akan bau selama 40 hari. Bau bangkai sih katanya waktu itu. Saya juga nggak tahu sih itu benar atau tidak. Oke, di episode kali ini cukup sekian, dan jika kalian semua ingin mengirimkan cerita, kalian punya cerita kalian, keluarga kalian, adik, kakak, teman, saudara semuanya, jika ingin mengirimkan cerita atau bagaimana,
langsung cek di deskripsi, di situ ada Instagram saya, kalian bisa mengirimkan lewat DM, kalian bisa mengirimkan lewat voice note atau diketik saya juga bisa. Dan jika tidak ingin dibacakan namanya, samarkan saja namanya atau diganti dengan nama lain. Dan juga jika kalian ingin juga disebutkan namanya juga nggak apa-apa, tapi jangan lupa sebutkan tempatnya juga ya, supaya kita tuh bisa membayangkannya dengan jernih dan jelas, feel of mind-nya itu bermain. Oke, cukup sekian, dan maaf kalau suara sumbang saya ini mengganggu telinga kalian semua, dan semoga saya itu tetap menghibur kalian. Terima kasih, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.